Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yunus Pura SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Bida, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, bidang studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 202341171169 pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Bida Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada mata pelajaran biologi, materi, struktur, dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia di kelas 11. Berikut ini adalah video hukum saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulaikan kegiatan proses belajar kita pada pagi hari ini, saya minta kepada kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dipimpin oleh Intan. Kepada anak kami si Intan, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, teman-teman kita menyatakan diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu berdoa. Kami mengucapkan kepada surga, terima kasih atas pertolongan Bapa dari rumah kendaraan bersama kepada bersama. Tuhan karena kekuatan kami menambah kuasa seluruh. Tuhan Yesus terbaik sudah berlalu berkaitan kebaikan proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau. Agar setiap pertanyaan yang diberikan Bapa, guru dapat terjawab. Membawa kita ke dalam doa supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulaikan, saya mengutip kehadiran anak kami. Coba dengarkan namamu: Aminta, Indonesia, Estaria, Enrique, Hilda, Intan, Irfan, Jeffrey, Supriyaman, Martalini, Tiani, Martina, Pasar Kemurahan, Melta, Isdaya, Moni, Petra, Renata, Sonibati, Hilda, Isanto, Yusni, Tatika, tapi anak kami semuanya hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan materi kita hari ini, saya suruh anak kami dulu perhatikan sampah di tempat duduk kalian. Di lantai silakan dilihat. Kalau ada sampah dibersihkan. Coba dicek dulu, ada sampah di bawah mejamu, silakan bersihkan, buang di tempatnya. Sudah aman? Baik. Bagaimana kabar anak kami hari ini? Kita telah mempelajari yang namanya sistem pernapasan. Sistem pernapasan ada dua ya. Masih ingat? Apa itu sistem pernapasan yang kedua itu? eksternal dan internal.
Berarti masih ingat anak kami itu materi yang sudah dibelajar. Tetapi materi kita hari ini adalah materi A yang diambil dari sistem ekspresi pada manusia. Sebelum kita melanjutkan, tentu ada yang namanya capaian pembelajaran kita. Baik definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita kaitkan dengan materi ini ada 3. Apa yang ketiga itu? Bergotong. Ketiga, kita bahas satu-satu dulu. Bergotong royong itu adalah artinya adanya kerjasama yang baik. Bagaimana anak kami itu bekerja sama. Yang ketiga adalah bagaimana kreatif. Apa? Menciptakan hal-hal yang baik. Kami cermati apa daripada tayang video tersebut mengenai sistem ekspresi pada manusia. Kita mau bahas soal salah satu organ tubuh nih, yaitu ginjal. Kalian tahu nggak sih, orang yang punya penyakit ginjal itu cenderung tidak mengalami gejala hingga tahap yang sangat lanjut. Nah, inilah alasan mengapa hanya 10% orang dengan penyakit ginjal kronis yang tahu kalau mereka mengidap penyakit itu. Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah seseorang memiliki penyakit ginjal adalah dengan melakukan tes. Namun selain tes, ternyata ada beberapa gejala fisik yang bisa menandakan kalau ginjal kita tidak sehat. Menurut Kepala Petugas Medis di National Kidney Foundation, Dr. Joseph Fasolotti, ada 10 gejala fisik yang mungkin mengindikasi penyakit ginjal. Gejala pertama yakni tubuh yang mudah kelelahan. Ketika fungsi ginjal menurun, maka hal itu dapat menyebabkan penumpukan racun dan kotoran di dalam darah. Hal ini dapat membuat tubuh lelah, merasa kurang berenergi, dan sulit berkonsentrasi. Komplikasi lain dari penyakit ginjal ini juga dapat menyebabkan anemia loh, sahabat kompas.com. Kini kita beralih ke tanda fisik lainnya yang mungkin sahabat kompas.com kerap kali rasakan, yaitu bengkak di sekitar mata. Ternyata kebocoran protein dalam urin juga bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan di sekitar mata. Hal ini karena ginjal tidak dapat menyimpannya di dalam tubuh sehingga membocorkan sejumlah besar protein. Tapi bukan hanya bengkak di sekitar mata, namun bengkak di kaki juga bisa menjadi tandanya. Pembengkakan ini dikarenakan penurunan fungsi ginjal yang menyebabkan retensi natrium. Kita beralih ke tanda lainnya ya, yakni salah satu gejala yang paling umum nih sahabat kompas.com, yaitu nafsu makan yang menurun. Nah, penyebabnya ini bisa dikarenakan oleh penumpukan racun akibat penurunan fungsi ginjal. Last but not least, tanda kalau ginjal seseorang tak baik yakni otot yang mudah kram. Kalau fungsi ginjal terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Nah, kalau kadar kalsium yang rendah disertai fosfor yang tak terkontrol, bisa menyebabkan kamu mudah kram otot, sahabat kompas.com. Tayangan video
mengenai gejala-gejala daripada penyakit yang terdapat pada ginjal. Namun, Bapak ingin mau bertanya kepada kami. Yang menjadi pertanyaan Bapak di sini adalah tadi kita melihat ada macam-macam gangguan pada sistem ekskresi. Namun, apakah yang menjadi penyebab terjadinya gangguan tersebut khususnya pada ginjal? Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Gejala yang dapat menyebabkan suatu penyakit dikhususkan pada ginjal, kita ambil satu contoh seperti gejala di video tadi, yaitu penurunan nafsu makan. Nah, dalam ginjal ini dapat mempengaruhi kita untuk tidak ataupun menurunkan nafsu makan kita. Itu disebabkan karena penumpukan toksin. Nah, ketika toksin ini telah menumpuk dalam tubuh, maka akan terjadi yang disebut dengan nafsu makan tadi. Yang harusnya toksin ini dikeluarkan melalui urin, namun ketika ginjal kita tidak berfungsi, maka toksin itu akan bertahan dalam tubuh kita dan menyebabkan kita akan menurunnya nafsu makan kita. Oke, demikian. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu sama Mas. Lagi dipersilakan. Ya, silakan. Oke, menurut dari saya itu ada 3, yaitu yang pertama itu penyakit ginjal kronis. Ini adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Pada penyakit ginjal kronis ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pielonefritis ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang disignifikan jika tidak diobati dengan tepat. Bakteri dari saluran kemih dapat menyebar ke ginjal, menyebabkan inflamasi dan kerusakan. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Batu ginjal yang besar atau banyak bisa mengganggu aliran urin dan menyebabkan kerusakan ginjal. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan daripada Jur Priaman tentang penyebab terjadinya gangguan pada sistem ekskresi khususnya pada ginjal. Tadi dia jelaskan bahwa ada 3 ya. Apa yang pertama tadi Penyakit ginjal kronis, infeksi ginjal, dan batu ginjal. Tepuk tangan dulu. Pelajaran yang kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi melalui diskusi kelompok anak-anak. Melalui diskusi kelompok, anak-anak nanti adanya diskusi kelompok satu sama lain. Yang kedua, peserta didik itu dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada sistem ekskresi. Berarti ada beberapa gangguan atau kelainan yang terdapat pada sistem ekskresi yang terdapat pada manusia. Nah, ekskresi pada manusia. Silakan berdiri siapa yang bisa memberikan penjelasan buat kita apa itu sistem ekskresi. Kalau perhatikan dalam buku 313. Ada situ. Siapa yang bisa membantu si Anwar dulu? Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu sama Anwar. Keempat adalah berarti ada 4 organ pengeluaran pada manusia. Pankreas,
ginjal, paru-paru, dan kulit. Semuanya ada fungsi-fungsi. Ada kegunaannya. Seperti pada kulit. Kulit kita ini kan mengeluarkan namanya keringat. Dalam kelompok itu nanti saya bagikan LKPD anak kami. Silakan baca bahan bacaan yang sudah saya bagikan di Telegram kita. Ada bahan kajian literatur dan ada juga bisa dibaca melalui internet, dicari di internet, di YouTube juga ada. Di setiap masing-masing kelompok nanti itu mengerjakan namanya LKPD itu kalian masing-masing kelompok mendiskusikan apa isi dan kita membuat kelompok kita masing-masing. Silakan buat kelompokku. Biar saya tentukan adalah inilah kelompok 1 sebanyak 5 orang. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan 4 dan 5. Silakan tentu kelompok. Kelompok 3. Ini LKPD anak kami, ini kelompok 1. Silakan diskusikan bersama anggota kelompokmu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Silakan diskusikan dengan anggota kelompokmu. Silakan ada di LKPD ada 2 tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama adalah ada gambar mengenai organ daripada spesimen manusia. Yang kedua mengenai macam-macam penyakit atau gangguan daripada sistem ekspresi tadi. Silakan diskusikan apa yang menjadi penyakit itu, inilah tugas keduanya. Atau itulah tugas dari mana kita ini sama-sama. Situ dikatakan bahwa harus kita mengukur pengaruh kita. Apa pengaruh pola hidup? Kenapa bisa kita mengalami contohnya penyakit sirosis kemana? Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih rata-rata kita mengalami penyakitnya karena kita mengalami daripada ketika kita masuk ke diskusi otomatis terinfeksi saluran atau ginjal dan berada khusus. Kalian cari contohnya kita cari apa ada teknologinya untuk mencegah daripada yang
baik kita berikan kesempatan buat kelompok 5 untuk mempresentasikan daripada hasil LKPD yang sudah mereka kerjakan. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk Oke teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD yang telah dibagikan kepada kita semua. Jadi sebelum itu terlebih dahulu kami perkenalkan kami depan ini, saya sebagai moderator Mas Akmal Marungu. Dan saya penyanyi bersama yang bernama saya penyanyi ketiga bernama Bunda Ketika Janda ini. Saya penyanyi kedua yang bernama Nancy. Saya ketiga Yaitu yang pertama fungsi ginjal. Fungsi ginjal yaitu pengeluaran zat-zat organik, misalnya urin, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Kedua, fungsi hati, yaitu menghasilkan zat baik dilanjutkan oleh protein. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami yaitu fungsi paru-paru, yaitu pertukaran gas O2 dan CO2. Yang keempat yaitu fungsi kulit. Ekskresi yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urin, serta ion-ion seperti Na. Yang kedua itu melindungi tubuh. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik teman-teman, saya tentang macam-macam penyakit dan pada sistem ekspresi yang perlu kita ketahui atau kita lihat. Yang pertama itu sirosis hati. Yang kedua, beralkohol secara berlebihan. Dan yang kedua, infeksi saluran kemih. Demikianlah penjelasan singkat dari kami, dan sekarang kami buka sesi diskusi. Jika ada yang masih kurang mengerti, kami persilakan. Di mana telah kita bahas tadi beberapa faktor atau macam-macam penyakit pada sistem ekspresi. Jadi mereka di sini coba berikan coba jelaskan salah satu contoh macam-macam penyakit pada sistem ekspresi dan apa saja kaitannya dengan teknologi. Maksudnya kayak berikan contoh itu, terus teknologi apa yang dapat digunakan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman semua, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman tadi saya, yang dimana pertanyaannya adalah memberikan satu contoh penyakit dari sistem ekspresi dan apa teknologi yang dapat menyembuhkannya. Nah, salah satu contoh penyakit yang telah kami cari di sini yaitu gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini dapat disebabkan karena satu ginjal dan ataupun dua ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, ketika ginjal kita tidak dapat berfungsi dengan baik, maka menyebabkan yang disebut dengan gagal ginjal tadi. Nah, contoh ataupun teknologi yang dapat menyembuhkannya yaitu ada di halaman 351, yaitu hemodialisis atau yang sering kita kenal yaitu cuci darah. Nah, dengan teknologi ini ataupun cuci darah ini, maka contohnya tadi ada zat-zat yang tidak terkeluarkan dari tubuh kita, maka dengan teknologi cuci darah maka akan bersih kembali. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ada baju yang sudah kotor ataupun yang intinya sudah kotor. Namun ketika dicuci ataupun dibersihkan, maka akan bersih kembali. Nah, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Bagaimana jawaban dari kelompok 5 berterima?
Tepuk tangan dulu buat mereka. Kita melihat tadi, menyaksikan hasil-hasil daripada LKPD dan sudah dipresentasikan baik dari kelompok 5 dan juga kelompok 1, sangat menarik sekali. Tepuk tangan buat mereka. Namun di dalam saya melihat tadi, saya menganalisis dari presentasi anak kami, ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Yang pertama yang saya lihat ada kekurangan yang tadi, ketika menjelaskan, ada anak kami yang ketawa-ketawa, gitu ya. Tetapi saya tegaskan, kalau anak-anak kami mempresentasikan atau menjawab pertanyaan daripada pertanyaan yang telah disajikan atau yang telah diberikan, harus fokus dan harus respon, ya. Harus respon apa yang mereka pertanyakan dan juga penjelasan daripada materi yang akan disampaikan. Yang menjadi kelebihannya, saya lihat tadi anak kami sangat menguasai daripada materi ini, ya, sangat menguasai. Sekarang sudah kita minta tadi, semuanya sudah bagus, sudah mantap, sudah sangat luar biasa pemahaman daripada materi dan juga presentasi kami dari masing-masing kelompok. Namun saya tegaskan supaya ditingkatkan lagi lah cara penyajian atau presentasi di dalam kelompok masing-masing. Yang berikutnya, saya minta kepada kami untuk menyimpulkan daripada hasil materi yang kita sampaikan hari ini. Apa kesimpulan daripada materi yang kita belajar hari ini? Kesimpulan yang pertama yang dapat saya ambil yaitu tentang pengertian dari sistem ekspresi. Nah, jadi sistem ekspresi ini merupakan salah satu sistem dalam tubuh kita yang berperan ataupun berfungsi untuk mengeluarkan zat atau cairan-cairan yang tidak berguna lagi dalam tubuh kita. Nah, artinya zat itu dikeluarkan oleh organ-organ yang yaitu ada 4, yaitu ada ginjal, ada paru-paru, ada hati dan ada kulit. Nah, 4 organ tersebut masing-masing punya peran tersendirinya. Seperti ginjal, dia berperan mengeluarkan urin, dan kulit kita berperan untuk mengeluarkan keringat. Hati kita juga berperan untuk mengeluarkan zat terpadu, dan paru-paru yaitu mengeluarkan CO2. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Mas Quran. Ini sistem ekspresi ini adalah pengeluaran zat-zat sisa berupa metabolisme yang tidak berguna lagi di dalam tubuh, dan zat-zat sisa ini jika tidak dikeluarkan dalam tubuh atau dibiarkan tetap menumpuk, maka itu akan meracuni atau berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi untuk menghindari masalah akibat zat-zat tersebut, maka ada beberapa jaringan atau sel-sel yang harus berperan untuk mengeluarkan zat-zat tersebut, seperti ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Sekian dari kesimpulan kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini kesimpulan daripada materi yang kalian simpulkan itu sangat bagus sekali. Berarti sudah sangat mengerti, sudah paham apa yang menjadi topik-topik materi kita pada sistem ekspresi. Tapi saya meminta dulu LKPD yang sudah dikerjakan itu. LKPD yang sudah dikerjakan itu masing-masing kelompok.
Evaluasi yang saya bagikan nanti silakan dikerjakan ini. Ya, soal ini ada 5 soal dalam bentuk pilihan mendadak, tapi soal ini adalah soal individu atau tugas individu. Silakan. Ada tugas kalian anak pertanyaan ada pilihan mendadak dan 5. Silakan kerjakan itu. Materi kita pada minggu depan adalah mekanisme pembentukan ORE. Apa? Mekanisme pembentukan ORE. Ini ada mekanisme pembentukan daripada ORE pada sistem SD pada manusia. Dan saya harapkan supaya belajar di rumah dan mencari kajian-kajian literatur baik dari bentuk internet, YouTube, dan juga buku-buku referensi yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan kuring pada sistem SDSK. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak kami, sangat antusias sekali dalam proses belajar pada saat ini. Karena saya lihat anak kami di dalam ini semua berperan aktif satu sama lain, dan juga adanya kolaborasi dan juga adanya kerjasama baik dalam bentuk tadi mengerjakan RKPD, memberikan pertanyaan, saran, masukan dan lain sebagainya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya meminta anak kami untuk memimpin kita dalam doa penutup pembelajaran kita hari ini. Kami persilakan. Baik teman-teman yang mewakili kegiatan kita pada hari ini, baik kita menyambut kepada Tuhan, dan kita berdoa dan berpegang dan kita masing-masing berdoa dimulai. Ya Bapa kami di surga, kami juga ucap syukur kepada Tuhan atas segala hikmat dan berkat yang kepada kami semua pada hari ini, sehingga mulai dari pagi hari tadi kami mulai aktivitas kami dengan baik dan lancar. Tuhan terima kasih atas segala berkat kepada kami, Tuhan selalu menjaga dan membimbing kami di setiap aktivitas kami pada hari ini, seperti belajar mengajar biologi pada hari ini. Tuhan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati guru kami yang telah mengajari kami dengan baik dan sabar Bapa. Tuhan terima kasih juga Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mempelajari setiap pembelajaran biologi pada hari ini. Tuhan sebentar lagi kami akan mengakhiri aktivitas belajar mengajar kami, lalu ketika kami dimanapun kami akan berada di tempat ini setelah pembelajaran ini, sehingga kami bisa mempelajari setiap pembelajaran lain selain biologi Bapa. Tuhan tanamkanlah segala pembelajaran Tuhan di dalam kita dan pikiran sehingga menjadi bekal bagi kehidupan kami di masa depan yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita. Saya sapa kita semua. Selamat pagi.